Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Latifah. Saya dari kelas 10 TKP 3. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang eksistensi saya pada revolusi industri 4.0. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jawa Timur mendorong peningkatan skill dan kompetensi masyarakat untuk menghadapi era industri 4.0 dengan menggelar workshop administrasi perkantoran digital. Menurut Ketua Umum Kamar Daging dan Industri Jawa Timur, Lanyala Mahmud Mataliti, era industri 4.0 telah menjadi keniscayaan di era global digital. Sehingga dalam kondisi tersebut, masyarakat dituntut melakukan implementasi di kehidupan sehari-hari. Termasuk di dalamnya kegiatan administrasi kantor di dunia usaha dan industri. Namun oleh Profesor Klaus Schwab. Di dalam bukunya, buku tersebut menjelaskan bahwa era revolusi industri 4.0 akan mengubah hampir sebagian manusia hidup di dunia. Revolusi ini melahirkan superkomputer, kendaraan tanpa pengemudi, robot pintar, perkembangan, dan dunia digital yang serba otomatis lainnya. Kini, realitas di dunia dapat terkoneksi dengan dunia virtual melalui bantuan internet. Ini yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, terutama di dunia bisnis. Kemajuan teknologi yang ada di dalamnya membuat wajah industri dunia berubah secara drastis. Bagi berbagai perusahaan, era evolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mutlak dan tidak bisa dihindari. Perusahaan harus mempunyai strategi yang mampu melakukan transportasi dan inovasi untuk menghadapinya. Ini agar perusahaan dan bisnis yang telah dibangun tidak tergilas oleh zaman dan terhambatnya perkembangan. Perusahaan harus sudah memiliki terintegrasi sehingga arah pengembangan bisnis terlihat dengan jelas. Saat ini, pemerintah Indonesia pun telah memunculkan strategi yang membuka jalan menuju Indonesia 4.0. Jika dikaitkan dengan perusahaan, peta strategi yang dikeluarkan ini digadang-gadang sebagai solusi untuk mempercepat perkembangan industri nasional di era digital ini. Berdasarkan peta yang dikeluarkan oleh pemerintah, berikut strategi yang bisa dilakukan perusahaan di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, perbaikan alur dan material. Ini merupakan upaya yang dirancanakan pemerintah untuk membantu perusahaan di Indonesia. Upaya perbaikan ini bertujuan untuk mengurangi impor, bahan baku, dan berbagai komponen produksi pada industri lainnya. Selain dapat menghemat pembiayaan, pemanfaatan ini juga diharapkan dapat memacu sumber daya alam Indonesia agar bernilai lebih tinggi. Produksi lokal dari sektor hulu dan menengah semakin ditingkatkan, yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan percepatan adopsi teknologi. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan gencarnya perusahaan ini, kehidupan menjadi serba digital. Bukan tidak mungkin robot akan menggantikan pekerjaan manusia, akan tetapi dominasi robot tidak akan terjadi di semua sektor. Robot masih belum mampu mengambil alih pekerjaan yang berhubungan dengan interaksi manusia dan juga pengetahuan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang andal agar tetap mencapai kesuksesan. Karyawan sebaiknya didorong untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuannya mengenai teknologi. Yang ketiga, penggunaan teknologi digital. Seperti yang diharapkan pemerintah, perusahaan mampu menggunakan teknologi digital seperti big data, autonomous robot, dan augmented reality. Ini sebagai perwujudan dari 3 solusi pintar dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Smart Foundation, Smart Process, and Smart Connectivity. Perusahaan harus mempunyai strategi untuk membangun fondasi IT yang cerdas, membangun proses IT yang cerdas, dan membangun sistem konektivitas IT yang cerdas. Jika keseluruhan ini berhasil dilakukan, maka akan sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi kerja di dalam perusahaan. Yang keempat, harmonisasi aturan dan kebijakan. Dalam sebuah perusahaan ada banyak proses yang dilalui untuk akhirnya menghasilkan sebuah produk. Dan dalam setiap proses ini ada aturan dan kebijakannya sendiri, baik yang ditujukan untuk barang dan jasa yang diproduksi tersebut, karyawan, manajemen, maupun pemangku jabatan. Diperlukan harmonisasi dalam pembuatan dan pengaplikasian aturan dan kebijakan tersebut, agar tidak menjadi bumerang bagi perusahaan sendiri.
Apalagi pada era revolusi industri di mana berbagai alur dalam perusahaan juga ikut berubah, aturan dan kebijakan dalam suplai bahan baku, perlindungan karyawan, pembagian kerja, persaingan bisnis, dan banyak lagi harus dibuat dengan jelas agar tidak merugikan salah satu pihak. Yang kelima, menarik minat investor asing. Sebuah bisnis memerlukan investor sebagai penunjang pengembangan perusahaan, layaknya bisnis yang baru. Perusahaan yang sedang memasuki era industri 4.0 juga membutuhkan investor untuk membantu. Tidak hanya dari segi material, investor ini juga dapat dimanfaatkan untuk transfer teknologi. Khususnya investor asing yang sebagian besar telah menjalani perubahan revolusi jauh sebelum perusahaan lokal mengenalnya. Kehadiran investor asing ini sangat membantu negara berkembang seperti Indonesia yang masih lebih sedikit penerapan teknologinya. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah Indonesia pun akan aktif melibatkan perusahaan manufaktur global. Pemerintah nantinya memilih 100 perusahaan manufaktur teratas dunia sebagai kandidat utama dan menawarkan insentif menarik. Dan yang terakhir, perluas jaringan bisnis. Upaya perluasan jaringan bisnis dapat dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya membidik investor, tetapi juga konsumen. Perluasan jaringan perusahaan di kalangan konsumen dengan menyediakan produk yang berkualitas serta layanan yang memuaskan. Dengan kepuasan yang diperoleh, bukan tidak mungkin konsumen itu sendiri yang menjadi pembuka jalan perusahaan yang Anda. Dibantu juga dengan melakukan promosi dan mendekatkan diri pada konsumen, yang menjadi solusi paling ampuh untuk mempertahankan konsumen. Karena jika konsumen telah percaya pada perusahaan Anda, perubahan pola maupun metode konsumsi sebagai akibat revolusi industri pun tidak akan berpengaruh terlalu banyak kepada